Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Teman-teman, di antara riyadhah itu ketika kita ada suatu keinginan, suatu hajat, biasanya riyadhah yang digunakan adalah sholat, doa, sholawat, dan satu lagi sedekah. Nah, dalam sedekah ini ada beberapa pertanyaan mungkin, atau bahkan kita mengatakan seperti ini. Enak banget ya mereka orang-orang yang kaya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam hartanya, mereka bisa bersedekah. Ya, mereka bisa membantu orang lain dengan hartanya. Ya, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa beli apa, beli ini. Itu pertanyaan adalah pertanyaan yang wajar. Pertanyaan tersebut mungkin sama dengan pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Para sahabat komplain atau bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya mah. Yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat, kita juga sholat, bisa sholat. Ketika mereka yasumuna kama nasum, mereka juga saum, kita juga bisa saum. Nah masalahnya mereka wa tasaddaquna bi quduri amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta mereka. Sementara kami yang belum kaya, belum sukses, atau tidak memiliki kelebihan dari nafkah yang wajib, kami nggak bisa bersedekah seperti mereka. Mereka bersedekah miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang jutaan, ratus ribu. Jadi kami nggak bisa. Kemudian apa jawab Rasulullah? Awalnya saqadallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah udah ngasih kalian buat bersedekah? Apa itu? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah. Jangan-jangan ketika kalian tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berwirid, itu semuanya dianggap sedekah buat kamu. Sholawat itu dianggap sedekah buat kamu. Jadi Rasul itu nyantai gitu. Nggak usah kamu iri, nggak usah kamu dengki, apalagi buruk sangka kepada Allah karena Allah ngasih kelebihan harta kepada orang lain sementara kamu belum. Karena ketika kamu nggak bisa bersedekah, maka sedekahnya kamu cukup dengan tasbih, tahlil, tahmid, wirid yang banyak, sholawat yang banyak, sholat yang banyak, berdoa yang banyak. Itu menjadi sedekah buat kamu. Itu menjadi sedekah buat kamu. Lihat di sini para sahabat menanyakan hal yang sama. Enak banget ya jadi orang kaya. Sahabat juga bilang enak banget ya jadi orang kaya. Cuman kita kan enak banget jadi orang kaya, punya mobil, punya apa, punya PNB apa, punya jalan-jalan kemana. Ya itu orang kaya mah bebas, sultan mah bebas. Tapi yang dilihat oleh sahabat adalah mereka enak ya Rasulullah bisa bersedekah. Yang dilihat adalah sedekahnya. Jadi yang dilihat kekayaan itu berapa sedekah. Yang dilihat dalam Islam itu kaya banget, tapi lihat ini berapa sedekah. Wow, kayak santai di sedekah nggak perlu diumbar-umbar. Jika teman-teman adalah orang kaya, jika teman-teman adalah public figure, orang terkenal, artis, influencer, maka sebaiknya teman-teman bersedekah dengan terang-terangan. Itu akan lebih bermanfaat lagi karena memicu orang lain, memotivasi orang lain untuk banyak bersedekah. Oke, kita masuk lagi ke hal sedekah. Terus, hal yang pertama adalah kita nggak usah sedih karena bagi orang miskin wirid menjadi sedekah. Bagi mereka mungkin bersedekah dengan hartanya, tapi bagi orang miskin, orang yang belum kaya, banyak-banyak berwirid itu menjadi sedekah baginya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama kapital. Dalam artian enak banget orang kaya. Kalau Islam agama yang kapital, maka yang akan masuk surga duluan adalah orang kaya karena mereka bisa bersedekah banyak. Ya, bisa bersedekah banyak. Mungkin kita kalau orang miskin bersedekah hanya 500 atau 2.000 rupiah per hari. Tapi mereka bisa 2 juta rupiah per hari. Gitu ya. Tapi yang dilihat dari Islam bukan hanya itu, tapi yang dilihat adalah pengorbanannya, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Ini dibuktikan dengan hadis yang lain. Diriwayatkan Nabi SAW ditanya oleh para sahabat juga, ayyus shadaqah afdal? Ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling baik, yang paling bagus, sedekah yang kayak gimana? Qala juhdul mukil. Rasulullah SAW menjawab, juhdul mukil, sedekahnya orang yang nggak punya tapi dia bersungguh-sungguh. Maksimalnya sedekah orang yang nggak punya itu adalah sedekah yang paling bagus. Ya. Orang miskin sedekah itu keren, orang kaya sedekah biasa dan harusnya begitu. Tapi kalau ada orang miskin sedekah keren banget. Maksudnya juhdul mukil itu apa? Maksimal, batasnya maksimal. Umpamanya orang tersebut punya uang 10.000. Nah, namanya kan ini orang miskin, 10.000 atau 20.000 lah, 20.000. Kemudian temannya
ada di samping, dia nggak punya buat makan, maka si orang miskin ini bersedekah 10.000 untuk temennya yang nggak bisa makan juga. Itu udah maksimal. Kenapa? Karena dia makan dan yang di sampingnya juga makan. Itu kan kalau 20.000 diambil 10.000 berarti kan 50%. 50%. Dan dia masih belum ada jaminan besok akan punya uang atau enggak. Itu yang kerennya. Makanya Abdul Sodaqah Abdul Mukim. Jadi bagi teman-teman yang belum kaya, teman-teman yang belum sukses, teman-teman yang gajinya masih sangat minim, ya kita semuanya ini mahasiswa para pelajar yang masih uang jajannya masih ditakar gitu ya. Maka sedekahlah. Judul mungkin semaksimal mungkin. Maksimalnya sampai mana? Bisa 10, 20, 30, 40%. Ini dikuatkan dengan hadis, dengan riwayat berikutnya. Hadis. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Rasulullah SAW pernah memberitahu para sahabatnya, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kalau kata kayak kita mungkin sekarang 10.000 bisa mengalahkan 100 juta. Kok bisa 10.000 bisa mengalahkan 100 juta? Kata Rasulullah, kana lirajulin dirhamani. Ada 2 orang, 1 orang punya 2 dirham. Nah, orang yang pertama si A ini punya 2 dirham. Kayak tasaddaqu ajwadahuma. Kemudian yang satu ini menyedekahkan 1 dirham yang paling bagus. Ingat, kalau ada 2 dirham, yang satu udah lecek, yang satunya masih bagus. Maka yang sedekahkan yang paling bagusnya itu. Ya. Maka 1 dirhamnya ini sangat keren sekali. Karena 1 dirhamnya ini adalah 50% dari asetnya, dari harta yang dia punya. Sementara ada orang yang kedua, si B, orangnya orang kaya. Dia bersedekah berapa? 100.000 dirham. Atau 100 juta mungkin kalau kita sekarang. Dia kemudian pergi ke berangkasnya. Dia pergi kepada galeri kekayaannya. Dan dari galeri kekayaan, gudang-gudang kekayaan yang sangat banyak, dari ratusan triliun atau ratusan miliar yang dia punya, dia hanya bersedekah 100.000 dirham saja atau nyampe sedekah 100 juta saja. Padahal uangnya nyampe 1 triliun. Maka yang dilihat di sini, 1 dirham si miskin tadi bisa mengalahkan 100 juta atau 100.000 si 10.000 si miskin tadi bisa mengalahkan 100 juta sedekahnya orang kaya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah persenan dari apa yang dia punya. Bukan dari kuantitas, tapi dari persenan. Ya, mungkin 100 juta itu nggak 1% dari 100 miliar yang dia punya, nggak sampai 1% dari 1 triliun atau 2 triliun uang yang dia punya. Tapi bagi si miskin, 10.000 ini merupakan 50% dari aset yang dia punya. Dia cuma punya 20.000. Makanya kata Nabi, sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa melebihi dicintanya, bisa melebihi pahalanya bagi orang-orang yang menyedekahkan dengan sekuat tenaga. Teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan nih, udah bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dilihat oleh Allah bukan kuantitas, tapi kualitas pengorbanan seseorang. Ya, persenannya yang dilihat. Ya. Kalau seorang sedekah 100 juta, lihat aja. 100 juta itu berapa persen sih dari hartanya? Itu yang dilihat oleh Allah. Karena Allah itu nggak lihat kuantitas banyaknya, enggak. Yang dilihat itu adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ja'ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kualitas pengorbanannya yang dilihat. Karena kalau gitu Islam sangat akan menjadi agama yang kapital, di mana yang kaya dia yang akan masuk surga duluan. Ya, jadi ini sangat menarik. Kita lihat kalau masalah sedekah itu, kita lihat pada pokoknya. Pokok dari sedekah itu apa? Pokoknya adalah zakat. Zakat kan? Ya, zakat itu mengeluarkan harta yang wajib dizakati. Sementara sedekah mengeluarkan harta tatawuan. Ya. Hukumnya sunnah. Ya. Kita lihat. Kalau sholat sunat, ngikutnya kemana? Ke sholat wajib. Tuh, gitu. Polanya sama nggak? Sama. Ada rukunya, ada sujudnya. Kalau sedekah, ngikutnya kemana? Ke zakat dong. Ada aturannya nggak? Ada. Ada takarannya nggak? Ada. Berapa? 2,5% untuk harta penghasilan emas dan perak, 5% dan 10% untuk zakat zakat apa? Zakat pertanian, dan 20% untuk harta temuan. Ya. Itu semuanya udah ada persenannya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat care dengan apa yang dikeluarkan dengan manajemen keuangan. Jadi tiap hari apa yang ada di dompet kita keluarinlah minimalnya, mulainya dari berapa? Dari 2,5%. Dari 2,5%. Umpamanya teman-teman punya uang 100.000 nih sekarang di dompet, maka hari ini keluarnya berapa? 2,5%, 2.500 doang. 2.500 gitu. Coba konsisten seperti itu, tiap pagi buka berapa yang ada, kurangi 2,5%.
Kalau adanya 10.000 berarti kan 250 rupiah. Ya. Karena kan sekarang udah nggak ada 250 rupiah, adanya cuma GoPay ya, berarti untuk 2 hari GoPay. Coba cek itu lakukan itu selama 1 tahun, 2,5%. Kalau selama 1 tahun tidak miskin, maka tambah lagi menjadi 5%. Kalau 5% nggak miskin juga, tahun berikutnya tambah jadi 10%. Punya 100.000 langsung 10.000 keluarin. Gitu terus gitu. Lihat kalau umpamanya ekonominya nggak miskin juga, dan nggak mungkin sih sedekah nggak ada ceritanya orang bersedekah kemudian dia miskin, nggak ada ceritanya. Ya, dari riwayat manapun nggak ada. Kemudian kalau umpamanya dia masih belum miskin juga, tambah 20% untuk sedekah. Kalau belum juga, tambah lanjutkan ke 30%. 30% dari mana? 30% ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang menyedekahkan hartanya 30%. Maka Allah mengirimkan hujan khusus untuk mengairi sawah ladangnya saja, khususnya. Ketika ditanya, kenapa Allah sampai begitu mengistimewakannya? Katanya dia setiap panen pasti dia bagi 3. 30% dia kasih untuk sedekah, 30% untuk modal, dan 30% untuk kebutuhannya. Jadi 30%, 30%. Itu udah keren banget 30%. Allah langsung kirim khusus gitu ya, air hujan yang khusus untuk mengairi ladangnya. 30%. Kalau 50% udah oke banget, imannya udah kayak Umar. Kalau 99% udah kayak Abu Bakar. Ya, udah kayak Abu Bakar. Jadi ada tingkatannya. Jangan orang itu baru ini langsung sedekahnya pola. Boleh begitu, boleh aja, asal kuat imannya. Jangan sampai, maksud saya itu jangan sampai udah sedekah banyak, udah pol-polan, kemudian dia ngomong seperti itu. Nah, kok nggak ada ya? Nggak ada asarnya, nggak ada balasannya. Nah, kalau itu kan, kalau orang udah terlatih sedekah tiap hari dari mulai 2,5%, 5%, 10%, 20%, 30%, itu akan continue dia. Dan jangan lupa, ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi istiqomah. Makanya sedekah itu yang paling bagus adalah sedekah yang continue. Kapan itu bagusnya? Setelah sholat subuh atau sedekah subuh. Kenapa? Karena ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah khusus untuk mendoakan bagi orang yang bersedekah. Doa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Ya Allah, ganti bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Dengan berapa gantinya? Bisa 10, bisa 700. Ya, minimal 10. Nggak ada 1 balas 1, nggak ada. 1 balas 10. Nah, manja bil hasanati. Barang siapa yang datang atau ngasih 1, bi'asyri amthaliha, 10 kali lipat. Kemudian ada hadis yang lain, khairus shadaqah makanan an dhahri ghina. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari harta yang sudah menjadi kelebihan. Maksudnya gini, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang orang itu sudah tidak membutuhkan, jadi kelebihannya. Kalau biaya hidupnya umpamanya dalam 1 bulan 2 juta, sementara dia punya uang lebih 3 juta, maka 1 juta itu yang paling afdol. Kenapa? Karena jangan sampai dia bersedekah sementara dia butuh. Karena untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, itu sedekahnya wajib. Baru setelah wajib, sunnah. Tapi ada sebagian para pensyarah hadis yang menyatakan bahwa itu bagi yang imannya kurang kuat. Tapi bagi imannya yang kuat, sedekahnya pola-pola. Nah, bagi kita yang masih amatiran dalam sedekahnya, keyakinannya juga belum begitu mantap begitu. Mulailah dengan 2,5%. Kalau umpamanya 1 tahun 2,5%, nggak miskin juga tambah 5%. Kalau nggak miskin juga tambah 10%, jadi 10% terus tiap hari dari uang yang ada di dompet kita. Gitu ya. Insya Allah sih teman-teman. Nanti kita akan cerita tentang sedekah secara rutin yang bisa mengubah kehidupan kita gitu. Ada cerita menarik, ini cerita saya sendiri gitu. Jadi sekali lagi, sedekah itu tidak memandang kepada kuantitas, yang dilihat adalah kualitas. Yang dilihat bukan banyaknya tapi persenannya. Ini disarankan sabaqah dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ya, jadi kita nggak usah minder. Orang kaya sedekahnya sekian jor-joran, ya nggak apa-apa, Allah melihatnya.
persenan dari harta yang dimiliki. Allah melihatnya dari kualitas, seberapa besar pengorbanan kita untuk bersedekah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pengorbanannya, udah mah susah cari uang, habis itu harus dikeluarkan, itu yang menjadi hitungan dalam Allah. Karena Allah nggak sedekah, nggak butuh sedekah kita, enggak. Allah itu maha kaya. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, nggak usah dikasih sedekah. Sedekah itu kembali kepada kita. Ya. Nggak usah. Allah itu jangan pikir Allah itu butuh dengan sedekah. Enggak, kita yang butuh dengan sedekah kita. Allah cuma lihat pengorbanan kita. Allah cuma lihat pengorbanan kita. Walaupun di mata manusia sedekah dengan uang yang banyak itu bagus, tapi jangan lupa di hadapan Allah yang paling bagus yang dilihat adalah persenannya. Berapa persen dari harta kita yang kita sedekahkan. Kemudian selanjutnya, bahwa kapan sedekah ini dikasih? Sedekah ini dikasih ketika kita mampu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu ayatnya ya. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang atau keadaan susah, keadaan kaya atau miskin, keadaan sehat atau sakit. Alladzina, di ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Jadi, sebenarnya tuntutannya itu siang malam, gitu. Siang malam sedekah. Tapi minimal lah sedekah subuh. Minimal sedekah subuh. Kalau udah sedekah subuh berarti sedekah subuh maghrib. Ketika sedekah subuh maghrib sudah biasa, nanti setiap sholat 5 waktu bawa uang buat sedekah. Jadi 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran selalu menyandingkan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat berapa kali? 5 kali, berarti zakatnya 5 kali, sedekahnya 5 kali, maksudnya begitu. Jadi bertahap ya, secara bertahap. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan riyadhah sedekah itu ibarat ini ya teman-teman, ibarat kita ngasih DP. Nah, kita pengen jadi apa nih? Pengen apa? Kasih DP pakai sedekah. DP-nya bisa 1%, bisa 2,5%, bisa 10%, tergantung tergantung dari nilai yang ininya. Kalau DP rumah ya 30% biasanya ya, 30%, ada yang 20%. Ini sedekah ke Allah itu ya 1% atau 20%, 1% atau 5%, mau 2,5% juga tidak masalah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada hajat-hajat kita, dan Allah selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang gemar untuk bersedekah. Selamat melaksanakan sedekahnya teman-teman. Sedekahnya itu bisa ke siapa saja, terutama kepada ibu bapak teman-teman, kepada guru ngaji teman-teman, terutama guru ngaji yang masih kecil, yang pertama kali ngajarin alif ba ta kepada kita, kemudian kepada guru-guru teman-teman semuanya yang memberikan inspirasi, mewarnai hidup teman-teman. Jangan lupa, dan itu karena itu berkahnya Masya Allah kepada orang tua, kepada guru-guru ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi